Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha semuanya? Semoga baik-baik ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sebelum belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita belajar tema 4, tematik kelas 2, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 1. Nah, kita belajar dengan penuh semangat. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Dayu dan teman-temannya ini sedang membersihkan kelas. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Tentunya kita sangat setuju karena mereka bersama-sama membersihkan kelasnya. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Tentu saja pernah ya anak-anak, apalagi kalau kita di sekolah. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Perasaan kalian pasti senang ya, karena kita dapat bekerja sama membersihkan kelas bersama-sama. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Mari kita baca percakapan antara Dayu dan teman-temannya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Tanya Dayu. Menurutku, kita harus segera bersiap diri, kata Edo, anak-anak. Setuju, kita harus segera bergotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan pas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Ini percakapan Dayu dan teman-temannya bermusyawarah sedang mempersiapkan untuk lomba kebersihan kelas. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Hasil musyawarah mereka sangat bagus karena dibahas bersama teman-temannya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Yaitu peralatannya adalah kemoceng, serbet, kain pel, dan pas bunga. Menurutmu, apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Kegiatan mereka yang dilakukan bergotong royong supaya pekerjaan akan cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan, tercipta persatuan. Akan tercipta persatuan dan kebersihan
serta kesehatan di sekolah. Akan banyak sekali manfaat kalau kita mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan bergotong royong. Temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Nah, di sini ada alat-alat pembersih yang digunakan ketika anak-anak tadi mengerjakan bergotong royong bersama teman-teman tadi. Nah, di sini ada yang namanya kemonceng, ada kain pel dan ada pas. Nah, di sini makna ataupun gunanya kemonceng kita temukan di sebelahnya. Di sini ada kemonceng, ini untuk pembersih debu. Nah, untuk kain pel sendiri kita temukan di sini kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai, kain pel itu nak ya. Nah, untuk pas, pas ini maknanya atau gunanya untuk tempat bunga. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, anak-anak, kita semua harus menjaga kebersihan di kelas kita masing-masing. Kelas yang bersih memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya nak ya. Ciri kelas yang bersih adalah pertama, tidak ada sampah yang berserakan. Yang kedua, debu-debu selalu dibersihkan. Ketiga, peralatan kelas juga tersusun rapi. Dan terakhir keempat, kelas dicat dengan warna yang menarik. Nah, itu adalah ciri-ciri kelas yang bersih. Anak-anak, Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu. Perhatikan gerakan tangan temanmu. Perhatikan gerakan kaki temanmu. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar berikut. Perhatikan kepala ataupun lalu tangan dan gerakan kaki. Bisa ya anak-anak menirukan menyapu lantai dari kepala,
lalu tangan dan gerakan kaki. Jadi kita menyapu seperti membentuk gerakan tari. Alat musik yang dapat digunakan untuk mengiring tari adalah gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah, alat musik ini disebut alat musik ritmis tanpa melodi. Nah, cukup digunakan, tidak ada melodinya atau do, re, mi, fa, sol, la, si-nya. Ini termasuk alat ritmis. Ini contohnya ada gendang. Contoh gendang nih gambarnya. Ada rebana, ada tamborin yang kericik-kericik itu. Nah, tipa, ada tipa. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Ini gambarnya, nak. Nah, ini ada dinding gendang membentuk segitiga. Nah, dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Nah, ini adalah bentuk bangun datar. Masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari, nak ya, semua tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Nah, di sini sisi disebut garis pada bangun datar. Lalu sudut itu pertemuan dari dua garis yang saling memotong, ya nak. Lalu titik sudut yaitu ujung atau pertemuan antara dua garis yang ada. Di sini bangun datar segitiga sama sisi, jumlah ruas garis atau sisinya adalah 3. Titik sudutnya sama dengan 3 dan sudutnya sama dengan 3. Segitiga sama kaki, jumlah ruas garisnya atau sisinya ada 3, titik sudut sama dengan 3, nah sudutnya sama dengan 3. Di sini juga ada segitiga siku-siku, jumlah ruas garis atau sisinya sama dengan 3. Titik sudutnya sama dengan 3 dan sudutnya sama dengan 3. Nah, sini bangun datar segitiga sembarang. Jumlah ruas garisnya juga atau sisi sama dengan 3 dan titik sudutnya sama dengan 3, sudutnya juga 3. Selanjutnya bangun datar segi 4. Ini belah ketupat. Jumlah ruas garis atau sisinya ada 4. Titik sudutnya juga ada 4 dan sudutnya ada 4. Nah, selanjutnya layang-layang. Layang-layang jumlah ruas garisnya atau sisinya ada 4. Titik sudutnya berjumlah 4 dan sudutnya ada 4. Nah, lalu bangun datar selanjutnya ada persegi. Nah, persegi ini jumlah ruas garisnya atau sisinya ada 4. Jumlah titik sudutnya ada 4, sudutnya ada 4. Nah, selanjutnya persegi panjang. Jumlah ruas garis atau sisinya sama dengan 4.
titik sudutnya 4 dan sudutnya ada 4. Lalu ada bangun datar, jajar genjang. Sama ciri-cirinya juga, jumlah ruas garis atau sisinya ada 4, jumlah titik sudutnya ada 4, dan sudutnya ada 4. Lalu trapesium ciri-cirinya juga jumlah ruas garis atau sisinya ada 4, titik sudutnya ada 4, dan sudutnya berjumlah 4. Nah, berikutnya ada bangun datar segi 5. Namanya juga sudah segi 5. Berarti atau jumlah ruas garisnya atau sisinya ada 5. Titik sudutnya ada 5 dan sudutnya juga ada 5. Lalu ada bangun datar segi 6. Nah, jumlah ruas garis atau sisinya juga 6. Titik sudutnya ada 6 dan sudutnya juga berjumlah 6. Selanjutnya, sisi bangun datar lingkaran. Nah, lingkaran ini tidak mempunyai sisi. Jadi jumlah ruas garis atau sisinya sama dengan 1 dan titik sudutnya sama dengan 0. Sudutnya sama dengan 0. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, coba sekarang anak-anak pasangkan atau cari mana gambar yang banyak sisinya 3. Ini ada gambar gajah. Anak-anak cari yang banyak sisinya 3, banyak sudutnya 3, dan banyak titik sudutnya 3. Nah, yang kedua yaitu gambar gajah, banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, dan banyak titik sudutnya 4. Nah, ini dipasangkan, dicari ya. Silakan anak-anak kerjakan. Kerjakan di buku kalian masing-masing dan dikumpulkan kepada guru masing-masing. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, ini anak-anak kelompokkan bangun datar berbentuk segi 4 dan mana yang bangun datar berbentuk segitiga. Silakan ya nak ya. Jadi ada 2 tugas yang anak-anak kerjakan. Jadi cari tahu nak ya gambar yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sesuaikan atau kelompokkan dengan bangun datarnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tematik kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 1. Ibu berpesan selalu menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Dan ingat selalu menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.